telah mengumpulkan kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sudah tidak terasa kita sudah masuk di penghujung bulan Ramadan. Kita masuk tanggal berapa sekarang? 21. Tanggal 21. Berarti kira-kira tinggal berapa hari lagi lebaran? 9 hari lagi. Mudah-mudahan di sisa waktu ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini pernah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah tadi sudah ada penjelasan tentang Lailatul Qadar. Duha ada ya? Oh. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan iltamisuha fi tasi'atin talqa. Cari oleh kamu Lailatul Qadar 9 hari lagi tersisa. Berarti tanggal berapa? Tanggal 21. Iltamisuha fi sabi'atin talqa. Cari oleh kamu Lailatul Qadar 7 hari lagi tersisa. Berarti tanggal berapa? 23. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan cari oleh kamu Lailatul Qadar 5 hari lagi tersisa. Berarti tanggal 25. Pertanyaannya, apakah hanya tanggal-tanggal itu yang kita cari dan kita berusaha sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah? Ternyata tidak. Tidak hanya tanggal-tanggal itu, tapi kebiasaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu menyempatkan diri untuk melakukan iktikaf. Nah, kita nanti jelaskan bagaimana tata cara iktikaf. Beliau selalu menghabiskan sisa Ramadan 10 hari terakhir itu dengan cara melakukan apa? Iktikaf. Iktikafnya kira-kira di mana kalau iktikaf? Bukan di mall, bukan di pasar. Karena banyak sekarang ya, 10 hari terakhir ini, tapi insya Allah ibu bisa tinggal. Disibukkannya bukan dengan sudah berapa amalan, berapa kali khatam, kemudian apa yang bisa dilakukan di sisa Ramadan ini. Tapi biasanya di pikiran itu masak apa? Akhirnya disibukkan dengan apa? Dengan masak. Atau dalam bahasa Sunda makolak, dia selalu sibuk bikin kue ini, kue itu, dan lain sebagainya. Tidak ingat bahwa ada keistimewaan yang luar biasa di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kira-kira ada apa? Ada apa 10 hari terakhir? Ada Lailatul Qadar. Kita bahas nanti ya. Ada apa Lailatul Qadar? Kemudian bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar? Yaitu yang tadi, minimal kita berusaha dengan cara apa? Melakukan iktikaf. Iktikafnya di mana tadi? Di masjid. Nah, kita bahas iktikaf sekarang tentang kira-kira sering nggak kita mendengar kata iktikaf? Sering ya, kita berapa kali iktikaf? Yang disebut iktikaf, ulama menyebutkan secara bahasa al-iktikaf itu al-iktibas. Al-iktibas itu nyengker. Apa nyengker itu kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Menahan diri. Al-iktibas itu apa? Menahan diri. Atau ada lagi habsun nafsi anit tasawufatil adiyah.
setelah sholat tarawih, atau setelah sholat isya di luar bulan Ramadan, kira-kira kita ngapain? Ibu-ibu, setelah sholat tarawih, setelah sholat isya, kemudian datang ke rumah, kira-kira di rumah ngapain? Nonton TV, sinetron. Kira-kira sinetron apa? Si Andi dan itu kan biasanya gitu. Nah, kita menahan diri dari rutinitas itu, menahan yang tidak melakukan rutinitas yang tadi biasa. Atau boleh jadi kita setelah sholat tarawih itu, maaf, untuk bapak-bapak biasanya ngadu apa? Ngadu apa namanya kalau gitu? Ngadu apa? Atau kongres itu apa? Ngawang waktu beres. Atau tidak menutup kemungkinan ada yang dihabiskannya dengan ini. Alhamdulillah. Karena saya menemukan ada orang yang habis tarawih itu dihabiskan dengan apa? Sampai sahur. Wah, luar biasa. Pertanyaan saya, hebat gak orang tersebut? Enggak hebat di mana gitu. Nah, dengan cara melakukan itikaf, berhenti dari melakukan rutinitas tadi. Habsun nafsi an tasarrufatil adiyah, ya, menahan diri dari berbagai kegiatan yang rutin dikerjakan, olah, masak, atau tadi alhamdulillah kalau melakukan yang sia-sia, maka dengan cara melakukan apa tadi? Iktikaf. Apa iktikaf tadi? Al-iktibas, secara bahasa menahan diri dari berbagai kegiatan yang rutin. Kira-kira bisa nggak menahan diri? Bisa nggak? Anda bisa. Kira-kira ibu-ibu, kalau namanya ini pasti bisa. Kalau mungkin nggak bisa ya. Kalau nggak bisa itu terlalu. Ibu bisa nggak menyingkir atau menahan diri dari rutinitas? Bisa ya? Bisa. Oke. Insya Allah ya, asal agak bisa ya. Insya Allah. Nah, secara syar'i, al-muqsud, ada kata al-muqsudnya ternyata bukan fil bait. Fil bait itu bukan di mana? Bukan di rumah, tapi al-muqsud fil masjid. Diam di mana? Di masjid. Oh, berarti yang namanya iktikaf itu ada di satu sisi tadi, menahan diri dari berbagai macam rutinitas kebiasaan kita sehari-hari. Kemudian menahan dirinya dengan cara apa? Al-muqsu itu apa tadi? Diam di mana? Di masjid. Kira-kira diamnya mau ngapain? Mau kongres? Mau ngobrol lagi? Bukan, tapi menahan diri untuk liibadatillah, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tertentu, dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Artinya ada syarat, ada rukun ketika seseorang mau melakukan itikaf. Ada nggak ini? Ada orang setelah sholat tarawih atau setelah sholat subuh dia diam di masjid, ada nggak? Setelah sholat subuh diam di masjid, ada nggak? Atau setelah sholat tarawih tidak pulang tapi diam di masjid, ada? Ada. Tapi ketika di masjidnya dia sibuk ngoprek HP. Sibuk ngoprek apa tadi? HP. Sibuk jepret sini, jepret sana, atau update status, atau chatting sana, chatting sini, dan lain sebagainya, tanpa ada melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanpa ada diniatkan al-muqsudnya untuk melakukan ibadah. Pertanyaan saya, yang melakukan itu tadi termasuk iktikaf tidak? Bisa paham ya? Jadi betul ada al-muqsudnya. Al-muqsud itu ada diam di masjid, tapi untuk apa? Li ibadatillah min syakhsin makhsusin bi sifatin makhsusatin. Jadi berdiam diri di mana? Di masjid untuk apa tadi? Untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh orang tertentu
Nah, ini ada al-qusud tidak? Ada diamnya? Ada. Diamnya di mana? Di masjid. Kira-kira kita diam sekarang di sini untuk ngapain? Badai naon? Badai ngobrol. Niatkan untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melihat pengertian tadi tentang itikaf, kira-kira kita yang duduk sekarang ini termasuk nggak? Termasuk. Asalkan ada diniatkan dalam hati untuk melakukan itikaf. Nanti ada rukun-rukunnya. Tinggal niatkan saja supaya kita betul-betul mendapatkan pahala itikaf saja. Saya sekarang di sini tuh niatkan bahwa untuk apa? Melakukan itikaf di masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sengaja perlahan-lahan dulu ya. Kira-kira sampai sini paham kan? Paham, lanjut ya? Lanjut. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam kata lain ada yang memberikan pengertian bahwa yang disebut dengan itikaf, al-itikaf itu adalah al-lubsu fil masjid ala sifatin makhsusatin biniyatin. Ada niat. Kalau niat itu di mana kira-kira? Di hati ya. Niat, ada niat dalam hati. Niat itu apa? Kalau niat, kalau dalam bahasa kita, niat itu kan bahasa Arab, bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita niat itu apa? Ada yang tahu? Niat itu apa? Kalau dalam bahasa kita, niat itu adalah maksud itu sendiri. Jadi niat itu apa? Maksud, bermaksud menyengaja untuk diam di mana? Di masjid untuk melakukan apa tadi? Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mana dalilnya? Ini harus ini perlahan-lahan tadi pengertiannya. Kemudian apakah ketika orang duduk di masjid untuk melakukan ibadah atau yang disebut iktikaf tadi itu ada hal yang dianjurkan atau diperintahkan? Kalau yang namanya perintah berarti membutuhkan apa? Membutuhkan dalil. Nah, maka saya nanti ada dalil di Al-Qur'annya, kemudian hadisnya, kemudian ada apa? Ijma'nya dan lain sebagainya atau kaul ulamanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada di surat Al-Baqarah ayat 125. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina, yang digaris bawah ini ya, wal akifina war ruk'is sujud. Kira-kira ada nggak dalil tentang itikaf di Al-Quran? Ada nggak? Ada. Dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang apa tadi? Tawaf, untuk orang iktikaf, dan untuk orang yang melakukan ruku dan sujud. Ini secara tidak langsung bahwa iktikaf diam di mana tadi? Di masjid untuk apa? Untuk melakukan ibadah disertai dengan apa? Nah, dengan niat. Itu jangan lupa disertai dengan niat. Maka itu pun disyariatkan atau dianjurkan. Ada lagi di surat Al-Baqarah 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifun. Di garis bawah saja. Akifun. Apa akifun itu? Adalah mereka beriktikaf. Janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu dalam keadaan akifun fil masajid. Lihat bahasanya masajid. Ini banyak komentar Imam Bukhari, kemudian komentar kata ulama dari kata al-masajid. Nanti saya sampaikan ya. Al-masajid tidak kata masjid. Masajid itu apa artinya? Jamak. Ini
di masjid ini? Boleh nggak? Boleh nggak di Sahida? Boleh. Boleh nggak di Al-Fatih? Boleh. Boleh nggak di Al-Muhajirin? Atau di CPI ada apa? Di CPI ada Al-Ikhwan, atau masjid-masjid yang Allah dan lain sebagainya, atau masjid Al-Kausar. Boleh di mana saja. Ya. Nanti ada kriteria-kriterianya, masjid yang mana yang memang bisa dijadikan untuk i'tikaf. Pada prinsipnya boleh masjid-masjid yang mana saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalil dari Al-Qur'an. Langsung sekarang, bagaimana landasan dalil dari hadis? Ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr tawakhir. Lihat lebih khusus lagi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, beliau suka. Karena masuk fi'il mudhari itu diterjemahkan itu suka, osok, sering. Perbuatan tersebut sering dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering apa? Ya'takifu. Apa tadi? Ya'takifu itu berdiam di mana? Di masjid untuk melakukan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Ashral Awakhir. Apa al-Ashral Awakhir? 10 hari terakhir min Ramadan. 10 hari terakhir min Ramadan. Berarti tanggal berapa? 21. Apakah yang 21 itu yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan mandi? Rumah, masjid, itu enggak? Ternyata tidak. Rasulullah mengkhususkan 10 hari terakhir itu diam di mana? Di masjid. Luar biasa. Kalau ini yang sekarang masih ibu masih tetap di sini ya nanti sampai malam di sini, sampai setelah terakhir ya. Ini kalau Rasul itu selalu luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain mengencangkan apa ya? Ikat pinggangnya. Apa maksudnya mengencangkan ikat pinggangnya? Jadi mengencangkan tali sarungnya, bisi molosot. Apa namanya? Bisi molosot. Artinya tidak berhubungan dengan siapa? Dengan istrinya. Ini luar biasa. Karena beliau menyibukkan diri untuk melakukan al-muksu di mana? Di masjid, melakukan i'tikaf untuk melakukan apa tadi? Ibadah hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Sumakka kafata. Kemudian i'takafa zaujuhu min ba'dihi. Kemudian istri-istrinya pun setelah itu mengikuti melakukan i'tikaf. Ini menunjukkan bahwa akhwat, perempuan, ibu-ibu tidak mengapa kalau mau melakukan i'tikaf di mana? Di masjid. Cuma sekarang pulang dulu ya. Pulang ya. Setelah pulang kemana lagi? Datang lagi ke masjid. Tapi biarkan ada momen-momen yang memang nanti ada waktunya berapa saat seseorang bisa dianggap sebagai i'tikaf. Ini ada di riwayat Bukhari nomor 2000 sekian dan riwayat Muslim nomor 1172. Dalil dari hadisnya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam falamma kana alladhi ubida fihi i'takafa 20 yawman. Berarti pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikafnya berapa? 20 itu berapa? 20 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beliau beriktikaf pada bulan Ramadan selama berapa hari? 10 hari. Namun pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama berapa? 20 hari. Kita rata-rata berapa hari? 10 hari. 10 hari teh pul 10 atau Nabi pulang nanti? Wah, iya, tabiatnya gitu. Kalau mau subhanallah luar biasa, tapi ini kan memerlukan mujahadah, meninggalkan aktivitas luar biasa. Kebiasaan mencari nafkah berarti yang
yang 10 hari ini kita fokus, kayaknya bisa nggak Pak ya? Pada ini bisa nggak? 10 hari difokuskan gimana? Di masjid langsung mikir kumaha THR. Banyak. Kita kan ngambil rujukan dulu, nanti ada beberapa hal yang kita memang perlu gali sama-sama. Lanjut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan wa ajma'u ala anna al-i'tikaf la yajibu 'ala an-nas fardhan illa an yujibahu al-ma'u 'ala nafsi fa yajibu 'alaihi. Artinya ini, Pak. Bagaimana hukumnya? Hukum apa? I'tikaf. Ternyata kesepakatan para ulama bahwa i'tikaf itu bukanlah sesuatu yang wajib. Bukanlah sesuatu yang wajib, kecuali seseorang yang bernazar untuk beriktikaf. Kalau nazar, nanti ada Umar pernah bernazar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kamu untuk melakukan apa? Iktikaf. Kemudian lanjutkan. Ini hanya mengambil dalil-dalil dari para ulama saja. Kemudian An-Nawawi rahimahullah mengatakan fal iktikaf sunnatul bil ijma'. Ijma itu apa? Sepakat. Tidak ada pertentangan dari para ulama bahwa yang dinamakan iktikaf itu adalah sunnatul bil ijma' wala yajibu illa bin nadri. Iktikaf adalah sunnah berdasarkan ijma' dan ulama sepakat bahwa iktikaf tidak berhukum apa? Wajib, kecuali apa tadi? Kalau nazar langsung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung hukum iktikaf ini. Hukum asalnya apa iktikaf? Wajib tidak ada? Tidak. Apa maksudnya? Sunnah, mustahab, dianjurkan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, atau hadis yang lain. Saya ngambil riwayat Muslim nomor 1167. Ini i'takaftu al-ashral awal al-tabisu hadhihi layla summa i'takaftu al-ashral al-awsal summa ataitu faqila innaha fi ashril awakhir faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif fa'atakafa nas ma'ahu. Sesungguhnya aku beriktikaf ya di 10 hari awal untuk mencari malam kemuliaan. 10 hari awal. Kalau 10 hari awal berarti tanggal berapa? Tanggal 1 sampai 10. 10 hari awal. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Berarti di tanggal berapa? 11 sampai 20. Kemarin 1 sampai 10 iktikaf. Apa 11 sampai 20? Ya nggak apa-apa. Kemudian lanjutkan lagi ya. Kemudian ya, Jibril mendatangiku dan memberitahukan bahwa malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti tanggal berapa? 21 sampai selesai. Sehingga barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah dia beriktikaf untuk mencari malam kemuliaan. Mana malam kemuliaan itu? Malam Lailatul Qadar. Ayat tentang Lailatul Qadar saya hafal. Sudah tahu? Al-Qadar. Apa bunyinya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lanjutkan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lanjutkan. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kemudian tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Satu malam bagikan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83. Ada orang yang mampu melakukan ibadah 83 tahun, sholat 83 tahun.
Qiraah 83 tahun? Ada enggak? Sekarang rata-rata sudah berapa tahun? Kalau misalkan kita sekarang sudah 80 atau 70 tahun, kira-kira selama 70 tahun itu dihabiskan untuk apa? Banyak ibadah atau banyak lalai? Nah, maka ada malam kemuliaan yang sangat luar biasa yang disebut malam Lailatul Qadar. Sehingga baginda Rasulullah SAW kemudian diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu jatuhnya kapan tadi? 10 hari terakhir di bulan. Jadi kita sudah tidak mengambil lagi tanggal-tanggal apa tadi? Ganjil. 3 hari apa? 9 hari lagi, 7 hari lagi, 5 hari lagi. Udah ada 10 hari. Sehingga tidak lagi biar nggak apa-apa tanggal ini sampai tanggal 10 sampai tanggal 20 bolong juga. Yang penting masa 10 tidak. Dan ini pun Rasulullah SAW ternyata mempersiapkannya pun sejak apa? Sejak awal. Ayat wadah ada casingnya, mempersiapkan diri untuk betul-betul menerima malam kemuliaan yang Allah berikan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada prinsipnya hukum i'tikaf adalah apa? Sunnah. Tapi status sunnah ini bisa menjadi wajib. Lagi awalnya apa tadi? Sunnah. Tapi status sunnah ini bisa menjadi wajib ketika seseorang bernazar. Tahu nazar kenapa? Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib baginya untuk melaksanakan. Maka wajib baginya untuk menunaikan. Ada nazar. Dan Umar pun pernah. Umar radhiyallahu anhu pernah, "Ya Rasulullah, inni nazartu." Sesungguhnya aku, ya Rasul, aku pernah bernazar untuk melakukan i'tikaf 1 malam di mana? Di Masjidil Haram. An a'takifa lailata fil Masjidil Haram. Faqala Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ufi bin nadrika. Berarti ini menunjukkan bukan sunnah lagi, tapi apa? Wajib. Kenapa bisa jadi wajib? Karena ada nazar. Lagi. Awalnya apa? I'tikaf itu sunnah. Sunnah ini bisa menjadi wajib manakala nazar. Tapi rata-rata kita jarang ya nazar karena i'tikaf. Biasanya nazarnya karena naon? Bukan karena i'tikaf kita nazar. Tapi nazarnya karena sesuatu yang sia-sia, bakalan dan lain sebagainya. Bahkan nazar kayak nazar di naon. Kalau jadi di naon di kotak. Ya kan itu nazar bukan nazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nazarnya akan digunting bahkan ada yang kalau seandainya tidak jadi, nazar cepil ada ya yang cepil buntung ayo nazar begitu. Nazarnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tahu hukumnya tadi, pengertian, kemudian dalil syar'i, kemudian yang ketiga tadi hukum. Nah, sekarang lalu i'tikaf itu di mana? Nah, ini yang tadi saya katakan. I'tikaf itu adalah ada redaksi akifuna fil masajid. Berarti i'tikaf itu di mana? Di masjid. Kalau diam di rumah, diam di mana tadi? Di rumah. Apakah termasuk i'tikaf? Bukan. Lanjut. Di mana? Di luar. Di luar. Tahu di luar ya? Di luar. Di
di luar masjid, diam di tangga. Padahal dia menyengaja bermaksud mang mungkin ulah di Arab-Arabnya bapak teh saat sholat taraweh mau kabumi balik ke mana? Balik iktikaf di mana? Di masjid Syahidan. Saya pikir rokokna teu bungkus, kopinya 10, teras bala-bala kan kirimnya bala-bala. Atus persiapan. Iya, akhirnya dia setelah sholat taraweh itu tidak di rumah Pak. Tapi apa yang dilakukan? Dia nongkrong, tapi nggak di sini ya. Ini mah di sana. Dia nongkrong di mana itu? Di tangga. Sampai dimulai beres taraweh sampai sahur. Habis betul Pak. 3 bungkus habis. Bala-bala habis. Nah, kongresnya pertanyaan saya, apakah itu termasuk iktikaf? Termasuknya naon? Termasuknya kongres. Nah, ibu nggak usah nanti, Pak benar itu ada iktikaf gitu, nggak usah gitu. Aja jadi para saya nggak usah benar sih, mama barang ditinggal, nggak usah. Percaya aja bahwa suami kita ada di masjid itu untuk apa? Untuk iktikaf. Sekali lagi, masjid yang mana? Masjid yang mana saja yang penting dilakukan di dalam masjid, bukan di halaman. Imam Bukhari pernah membawakan dalam bab kitab sahihnya tentang iktikaf pada 10 hari di bulan Ramadan, dan iktikafnya itu boleh di masjid mana saja. Bisa paham? Jadi tidak masjid-masjid tertentu. Ibnu Hajar menyatakan ayat tersebut surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 187 menyebutkan diisyaratkan masjid tanpa dikhususkan masjid tertentu. Yang penting mana? Masjid. Bahkan Imam Malik menyebutkan, oh kalau masjid persinggahan nggak bisa. Misalkan masjid persinggahan di terminal, dan terminal ada nggak musola? Ada musola. Nah, yang masjid-masjid persinggahan yang sementara waktu tempat-tempat sholat itu kata Imam Malik tidak bisa dijadikan untuk iktikaf. Bahkan mungkin ibu bapak pernah melihat ada ada di sebuah rumah, di pinggirnya itu ada tempat kecil yang pakai kubah, biasa pernah kan? Pakai kubah. Kemudian di sana dipakai untuk musola. Musola itu tempat apa? Sholat. Boleh nggak di tempat itu untuk melakukan iktikaf? Kata Imam Malik nggak bisa. Nggak bisa. Sholat yang mana? Masjid yang mana? Masjid yang asalkan di sana ditegakkan berjamaah sholat 5 waktu. Di sini ditegakkan tidak? Atau ada lagi yang lebih khusus lagi, di sana ditegakkannya sholat Jumat. Berarti kalau tegakkan sholat Jumat namanya masjid apa? Masjid jami. Masjid jami. Jadi kesagawa ya memang ya, ketika menentukan masjid mana yang bisa pakai iktikaf, Imam Malik menyebutkan asal di sana masjid tersebut ditegakkan sholat 5 waktu. Tentunya sholat 5 waktu itu dengan apa Pak? Dengan berjamaah. Kalau di pinggir jalan, misalkan di pinggir jalan ada sholat tempat-tempat persinggahan, boleh jadi itu bukan sholat yang 5 waktu. Terkadang nggak ada yang melakukan sholat kalau tidak ada yang singgah. Kalau tempat ini bisa memenuhi kriteria tadi, ya. Di sini pakai sholat fardu, ada imam tetapnya, ada. Pakai sholat Jumat, bisa tidak dipakaikan iktikaf di sini? Bisa. Ya. Mudah-mudahan semuanya tidak pulang 10 hari di sini insya Allah. Bisa ya. Sudah memenuhi kriteria. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Udah. Kemudian kapan waktunya? Waktu iktikaf. Karena kalau tadi melihat dalil-dalil, ya, ternyata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iktikafnya kapan? 10
bolehkah kita melakukan iktikaf di luar itu? Di luar itu berarti di luar 10 hari terakhir atau di luar bulan Ramadan. Nah, jumhur itu mayoritas ulama berpendapat bahwa iktikaf dianjurkan setiap saat untuk dilakukan dan tidak terbatas pada